Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang kemonotonan. Nah, jadi di sini itu ada kurva grafik fungsi yang naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner. Bila kita lihat dari grafik tersebut, kita akan mendapatkan keterangan bahwa kurva Y sama dengan fx naik di x kurang dari A atau x lebih dari B. Nah, jika kurva tersebut naik, maka f aksen x lebih dari 0. Terus, kurva Y sama dengan fx turun di A kurang dari x lebih dari B. Nah, jika kurva tersebut turun, maka f aksen x kurang dari 0. Dan yang terakhir yaitu kurva Y sama dengan fx akan diam di x sama dengan A dan di x sama dengan B. Jika kurva tersebut diam, maka f aksen x akan sama dengan 0. Nah, jadi dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menentukan kemonotonan kurva Y sama dengan fx adalah yang pertama yaitu Y sama dengan fx selalu naik jika f aksen x lebih dari 0. Yang kedua, Y sama dengan fx selalu turun jika f aksen x kurang dari 0. Yang ketiga, Y sama dengan fx tidak pernah naik jika f aksen x kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu Y sama dengan fx tidak pernah turun jika f aksen x lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal ini ada di LKS 5 halaman 150 nomor 1 di buku cetak. Nah, jadi soal tersebut diketahui fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah yx tambah 2 selalu turun. Ditanya yaitu interval x-nya. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita turunkan fx. Berarti f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 12x ditambah 9. Akan selalu turun, berarti ini termasuk ke poin kedua yaitu f aksen x kurang dari 0. Maka 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 kurang dari 0. Agar gampang kita semua bagi 3 aja, berarti x kuadrat kurang 4x tambah 3 kurang dari 0. Terus kita jabarkan, hasilnya akan mendapatkan x kurang 3, x kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Terus kita gambarkan kurva garis bilangan 1, 3. Di sini bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Setelah itu kita akan menguji yaitu ke dalam x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kita menguji di bagian sini, jadi kita ambil angka 0. Jika kita uji x sama dengan 0 di x kuadrat kurang 4x tambah 3, hasilnya yaitu akan menjadi positif. Berarti di sini bertanda positif. Jika kita ambil di tengah-tengah antara 1 dan 3, contohnya kita uji x sama dengan 2, hasilnya akan menjadi negatif. Dan jika kita ambil dari bagian sini, contohnya kita uji x sama dengan 4, maka hasilnya akan positif. Nah, karena di sini diambilnya itu yaitu kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif. Maka interval x sama dengan 1 kurang dari x lebih dari 3. Ke nomor 2, yang pertama kita turunin dulu. Akan memasukkan ke aksen x akan sama dengan 6x kuadrat kurang 18x tambah 12. Kalau kita bagi 6 biar lebih sederhana, yang akan menghasilkan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Syarat untuk menjadi titik stasioner yaitu f aksen x harus sama dengan 0. Karena begitu kita akan tulis lagi f aksen x, kalau tulis persamaan lagi sama dengan 0. Jadi kita cari x nya, cara x nya kita apa yang kali apa
dapat 2, kalau apa yang tambah apa akan mendapatkan min 3. Kalau sudah dapat bosan, kita akan cari x-nya dengan x sama dengan 2, x sama 1. Kalau kita buat garis bilangannya. Di sini, 2 di sini. Kalau kita uji arah pertama yaitu kita buat 0 untuk 1. Kalau kita masukin 0 akan menghasilkan hasilnya akan menjadi 2, berarti positif. Kalau positif berarti di sini ya, ini akan menjadi positif. Misalnya kita tes 3 sekarang. Kalau 3 akan menghasilkan hasilnya pun 2, berarti ini positif. Kalau ini 2 positif, otomatis ini kan min. Lalu kita tinggal tarik. Kalau ini positif ya berarti 1 ke positif, 2-nya ke positif juga. Jadi jawabannya adalah S kurang dari 1, S lebih dari 2. Nah, di sini ada soal PX sama dengan X dikali 6 kurang X kuadrat tidak pernah turun. Jadi yang pertama kita kalikan dulu. 36 dikurang 12X ditambah X kuadrat. Setelah itu kita kalikan lagi. 36X dikurang 12X tambah X pangkat 3. Nah, setelah itu kita turunkan. P aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 36. Nah, karena di soal dibilang tidak pernah turun, maka F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0. 3X kuadrat kurang 24X ditambah 36 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita bagi 3. X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. X kurang 6, X kurang 2. X sama dengan 6, ini X sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangan. 2, 6. Untuk tahu positif negatifnya, kita substitusikan dulu ke dalam ini. Di sini sebelah kiri di bawah 2 ada 1. Jadi kita coba X sama dengan 1. X sama dengan 1. 1 dikurang 6. 1 dikurang 2. 1 kurang 6 min 5. 1 kurang 2 min 1. Nah, min 5 kali min 1, 5 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini hasilnya positif. Lalu di bagian tengah lebih dari 2 itu ada 3. Jadi kita coba X sama dengan 3. X sama dengan 3. 3 dikurang 6. 3 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. 3 kurang 6 min 3. 3 kurang 2 1. Jadi min 3 kali 1 min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, hasilnya negatif. Jadi di sini negatif. Lalu di sebelah kanan lebih dari 6 itu kita coba X sama dengan 7. X sama dengan 7. 7 dikurang 6. 7 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, 7 kurang 6 7 kurang 6 1. 7 kurang 2 5. 1 kali 5 5 lebih dari sama dengan 0, positif. Jadi di sini positif. Karena ini lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil yang positif. Jadi hasilnya X
kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Oke, ini pembahasan LKS 5 halaman 150 nomor 4, di mana soalnya adalah Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 5. Untuk Pi aksen X kurang dari sama dengan 0. Kita turunkan terlebih dahulu menjadi Pi aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan 6X. Habis itu kita bikin menjadi 3X kuadrat ditambah 6X kurang dari sama dengan 0. Keluarkan X-nya menjadi 3X plus 6 kurang dari sama dengan 0. X sama dengan 0. Habis itu X sama dengan min 2. Kita bikin garis bilangan min 2, 0, bulat berisi. Ini minus, positif, minus. Positif. Kita ambil bagian minusnya. Jadi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Oke, ini ada satu soal. Diketahui grafik fungsi Lx sama dengan X pangkat 3 ditambah 9bx kuadrat kurang 24x tambah 5. Dikatakan selalu naik dalam interval X kurang dari minus 4 atau X lebih dari 1. Nah, ditanya nilai A tambah B itu berapa? Oke, cara menyelesaikan soal ini sebenarnya sama saja dengan penyelesaian soal lainnya. Cuman bedanya ini ditanya bukan intervalnya, namun koefisien dari grafik fungsinya. Nah, pertama-tama dikatakan selalu naik, berarti turunan pertama dari grafik fungsi ini itu lebih dari 0, sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan. Nah, kita turunkan terlebih dahulu, berarti turunan dari Lx sama dengan 3ax kuadrat ditambah 9 kali 2b, berarti 18bx kurang 24 lebih dari 0. Oke, nah ini kita bisa sederhanakan ya bagi 3. Berarti ax kuadrat ditambah 6bx dikurang 8 lebih dari 0. Oke, sampai sini dulu. Nah, diketahui intervalnya X kurang dari minus 4, X lebih dari 1. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, kira-kira gini nih. Berarti 20 minus 4, 1. Intervalnya dikatakan di sini nih. Sini, terus sini. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau faktornya itu adalah 4 tambah X kurang 1. Nah, ini adalah faktor dari grafiknya ini. Nah, gimana nih cari A sama nilai A sama nilai B nya? Jadi caranya mudah saja, kita tinggal kali silang X tambah 4 dengan X kurang 1. Berarti kalau kita kali silang X kuadrat tambah 3X kurang 4. Nah, sebenarnya nilai ini sama nilai ini itu sama. X kuadrat tambah 3X kurang 4. Jadi ini kita lihat konstantanya dulu. Kalau konstantanya sudah sama, berarti kita sudah bisa menyamakan koefisien dari X kuadrat dengan X-nya. Namun, karena di sini konstantanya belum sama, ini yang satu minus 4, yang satu minus 8, kita boleh menyamakannya. Terserah kalian mau bagi ini bagi 2 atau ini kali 2. Oke, supaya lebih mudah kita kali 2 saja yang bagian sini. Jadinya X kuadrat tambah 6bx kurang 8 sama dengan, ini kalau kita kali 2, 2x kuadrat tambah 6x kurang 8. Nah, konstantanya sudah sama, maka kita boleh menyamakan koefisiennya ini. Berarti didapat A sama dengan 2
Terus 6B sama dengan 6, berarti B-nya sama dengan 1. Oke, kita balik ke soal. Ditanya A tambah B. A tambah B sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya tepat adalah C. Soal selanjutnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat tambah 1. Nah, diketahui intervalnya selalu naik. Interval selalu naik berarti turunan pertama dari fungsi lebih dari 0. Oke, kita turunkan dulu fungsinya. Oke, berarti f aksen x lebih dari 0. Turunannya 4x pangkat 3 dikurang 4x lebih dari 0. Nah, ini kita bisa bagi 4x ya supaya lebih sederhana. Berarti sisa x kuadrat kurang 1 lebih dari 0. Ini bisa kita faktorkan. X kurang 1, x tambah 1 lebih dari 0. Berarti x-nya sama dengan 1, satu lagi x sama dengan min 1. Nah, kita buat dalam garis bilangan. 20 min 1, 1. Karena fungsi pangkat tertingginya koefisiennya positif, berarti ini dimulai dari yang positif. Positif, negatif, positif. Ini lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Berarti intervalnya x kurang dari minus 1 atau x lebih dari 1. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.